Oke, itu adalah video yang pertama yang tadi. Yang sekarang video kedua saya mau kaitkan dengan sejarah. Perhatikan baik-baik, oke? Dari sejarah tahun kita sebut 0, kemudian 2023, kalau Anda peka dan Anda jeli, Anda hitung ini adalah areal ekonomi. Ini adalah areal di mana tahun 1870-an itu dunia kesehatan dan pendidikan yang diciptakan. Jadi, kalau Anda tempatkan ini pada di sini, maka semua komplikasi ini Rothschild ya yang buat kesehatan, kemudian sekolah seperti yang saya sampaikan di video-video saya, Jerman psikologi, kemudian Rothschild, kemudian dari sana bergerak. Kalau Anda ikuti telusuri kisah ini juga termasuk kisah kolonial menggulung Nusantara. Waduh, kemudian menjadikan Republik Indonesia terkait di sana, sejarah bangsa-bangsa juga yang sama. Kemudian sejarah Amerika, kalau kita mau pukul mundur, Amerika usianya 270 tahun. Kemudian ada Australia 110 tahun kira-kira, 100 lebih lah ya. Kemudian Indonesia 78 tahun ini. Tetapi kita tahu Indonesia bukan sekedar 78 tahun, tetapi Indonesia adalah kaitannya dengan sejarah Nusantara yang usianya ratusan tahun, mencapai 1000 tahun. Lalu mengapa terkait di sini? Lalu di tahun 2020 bahkan tahun 2000-an lah ya, 2020-an itu yang namanya ekonomi Amerika usia 270 melawan neneknya. Mengapa neneknya? Karena Cina itu punya sejarah 1000 lebih. Berarti ini adalah sebuah susunan. Perhatikan, 1, 2, 3 adalah susunan akhir yang mencoba melawan dan membunuh dan membuat ironi tragedi secara ekonomi yang kita sebut dolarisasi. Itu sebabnya dolar versus yuan, Anda harus ingat dan tahu diri, tahu waktu. Apa? Lu dolar usia lu baru 270 tahun mau jadi adidaya ya. Lalu lu mau menghina nenek lu, ibu lu menghina sebuah penjabaran dan ilmu pengetahuan alami. Bahkan sebelumnya Anda melakukan sebuah perbuatan tentang alam, yaitu Uni Eropa. Kenapa begitu? Karena sejarah Uni Eropa berbanding lurus dalam sejarah kejadian terkait dengan Roma, terkait dengan Yunani, terkait dengan perkembangan, terkait dengan perbankan, terkait dengan Red Cross, terkait dengan perang dan sebagainya. Dialah yang bisa mengatur yang namanya keuangan. Itu sebabnya dalam video saya, mengapa IMF dan World Bank itu harus cabut dari Amerika dan kembali pada Jenewa, dekat dengan Red Cross sejarahnya. Nah, Anda bisa temukan dalam balutan-balutan sejarah dunia bagaimana perang salib, bagaimana the cross, Crusade itu adalah pasukan bersalib, kemudian yang tadinya tandanya seperti tanda PMI, apa kaitannya dengan PMI, kemudian menjadi tanda salib, lalu perang salib, lalu mereka menjadi cikal bakal perbankan. Tetapi mengapa Bank Dunia dan IMF ditanamkan dan dibangun di tempat dolarisasi, yang akhirnya menyebabkan mereka lepas kontrol, tidak tahu diri, dan membuat kita menjadi kena resesi. Saya belum bicara tentang Australia. Mengapa? Karena Amerika dan Australia punya sejarah yang sama, membunuh kaum asli, memperbudak orang kulit hitam, lalu menjadikan diri mereka seolah-olah jaya. Itu sebabnya dolar Australia tidak bisa 10.000 dibandingin rupiah. Mengapa? Karena selisihnya cuma sedikit, ya kan? Kalau saya pakai hitungan yang pasti, dolar Australia seharusnya cuma setingkat dengan ringgit Malaysia. Nggak jauh-jauh tuh. Mengapa? Karena mereka juga harus tahu diri. Tetapi kita tahu Barat bagaimana Australia dan Amerika, mereka lepas daripada jalan sejarah karena mereka adalah panduan orang-orang yang tidak tahu waktu, tidak ingat waktu, tidak tahu diri, dan akhirnya tergojol pada akhlak dan moral yang lupa tentang sejarah.
mereka sendiri. Yaitu, nah dari situ kita tahu tuh, ya kan. Lalu bagaimana kita menyusun? Itu urusan Bank Dunia. Lu nggak mau cabut terserah, lu mau cabut terserah, ya kan. Itu bukan urusan gua. Urusan gua adalah menelusuri ilmu dalam dimensi kebeningan. Apa itu kebeningan? Saya pernah munafik. Saya pernah jadi manusia bagian dari kalian. Tapi tiba-tiba muncul. Itulah makna daripada kesehatan yang kemudian menjadi tidak sehat, berangsur-angsur penyakitan, banyak kisahnya, tetapi tiba-tiba muncul kembali. Nah, perhatikan baik-baik. Saya janji untuk membawa Anda pada dimensi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kita tahu lah ya dimensinya ya seperti apa. Kita sadar benar bagaimana si ular-ular itu menjadi, wah ini kertasnya habis. Karena kertasnya habis berarti Anda, ya saya kasih tempat sedikit. Adam, Hawa. Ini bicara tentang sehat. Ini bicara tentang kesehatan. Di dalamnya ada kesembuhan. Yang kemudian dipecah, dibelah oleh keular-ularan. Yang kemudian ular itu menjadi sakit, penyakit. Tetapi dia mengambil alih Hawa dalam cerita. Yang kemudian Hawa tiba-tiba merembet pada Adam, yang kemudian di sini artinya alami menguasai alam. Waduh, otak lu nggak sungsang tuh. Itulah yang namanya ideologi. Lalu mengapa demikian? Lalu kita belajar maritim. Sejarah kita ini bicara tentang air, bicara tentang kecerdasan, bicara tentang kinerja otak dan segala macam. Yang kemudian sejarahnya digulung, lalu masuklah yang namanya daratan yang terkait dengan jalur peredaran darah, tubuh dan sebagainya. Dan kalau Anda telusuri sejarah Cina juga demikian, karena dulu Yunani Romawi itu terkait dengan kelautan. Cina terkait dengan kelautan. Nusantara terkait dengan kelautan, ya kan? Itu sebabnya saya tertarik dengan sejarah Mongol. Kenapa Mongol dengan Cina? Mongol itu, ya kan? Mongolia, Tibet itu dulu adalah salah satu ally daripada Cina. Tetapi karena Cina diserang, dia ada 3. Jadi ada satu simbol. Satu titik kemudian dikepung oleh 3. Jadi ada 3 dimensi. Itu adalah gambaran tentang keadaan Cina. Karena kalau kita, keadaannya lebih parah lagi. Nusantara itu diserang dari 5 dimensi. Cina diserang dari 3 dimensi. Apa saja dimensinya? Nah, terkait dengan dimensi kemaritiman, Cina diserang, kita tahu masuknya kolonial melalui jalur perkapalan. Yang sebelumnya kolonial yang masuk dalam jalur perkapalan itu meruntuhkan yang namanya Yunani dan Romawi dulu. Oke, setelah itu lalu baru merambah ke Cina. Cina kuat, yang kemudian Cina punya benteng persekutuan dalam ajaran dan dalam pasar dunia bebas. Salah satu tempat pasar dunia itu adalah Cina. Nah, ketika mereka bersosial dan berbudaya, ini lucu. Taklukkan maritimnya, maka otakmu akan terganti. Taklukkan daratannya, maka sistem terapan dan budayamu akan teracak-acak. Itu sebabnya jangan heran sejarah Indonesia maritimnya dihancurkan. Kemudian masuklah sistem landlord yang kemudian pada jalur kesehatan lalu darah sampai pada keturunan munafik hingga kali ini, hingga hari ini yang lupa akan kesadaran paparan asing menguasai itu menjadi sebuah penyakit. Dan kalau Anda tidak keluar dari sana maka komplikasi dan menjadi sebuah keadaan di mana engkau akan mempertaruhkan masa depanmu dan akhirnya jutek aja. Nah, itu sebabnya saya ingatkan, apa yang saya sampaikan pada waktu hidup itu menjadi kunci Anda. Karena ketika saya nggak ada, saya akan jadi hantu. Dan hantu yang bersama dengan alam akan membantai. Jadi perhatikan usia anak-anakmu. Jadi perhatikan usiamu. Karena usia saya ditinjau sekarang, tambah 20 dan 30 tahun lagi, saya udah nggak ada. Tapi ketidakadaan saya adalah yang akan menyatu dengan alam dan menghancurkan. Jadi perhatikan ketika saya hidup, materi apa dan pencapaian apa yang harus kau punya. Karena ketika kau menghadapi saya dalam keadaan menjadi hantu bersama dengan alam, lompatan alam adalah penyakit yang akan membunuhmu, menyiksamu, mengantarkan karma.
dan perhatikan anak-anakmu. Apakah mereka kenal saya? Kalau tidak kenal, berarti tamat riwayatnya.